Malam bulan purnama tahun 1550 Masehi, di jantung Kadipaten Pasir Luhur, sebuah keajaiban akan mengubah sejarah Banyumas selamanya. Adipati Raden Banyak Blanak, penguasa yang sakti mandraguna, sedang khusyuk bermeditasi di sanggar pemujaan istananya. Ia menguasai ilmu kanuragan tertinggi, pelindung rakyat dari sungai Serayu hingga kaki Gunung Slamet. Tiba-tiba di tengah meditasinya sebuah suara menembus keheningan. Suara itu berbisik langsung ke dalam jiwanya. Pertahanan spiritual sang adipati yang sekuat benteng, tembus oleh cahaya kebenaran yang tak terlihat. Di tempat lain, Raden Banyak Geleh sang adik juga merasakan getaran spiritual yang sama dalam tidurnya. 3 hari kemudian kabar mencengangkan tiba. Seorang ulama dari Kesultanan Demak meminta audiensi. Namanya Syekh Makdum Wali, utusan dari tanah Demak yang membawa misi damai namun menggetarkan. Para punggawa berbisik gelisah, apakah ini akan menjadi awal peperangan dengan Demak? Namun Adipati Banyak Blanak justru berdiri dari singgasananya. Jantungnya berdegup. Ia mengenali aura spiritual ini. Panggil sang ulama masuk. Perintahnya dengan suara bergetar penuh emosi. Syekh Makdum Wali melangkah masuk ke pendopo. Kedua bersaudara seakan disambar petir di siang bolong. Kau yang berbicara dalam batinku, seru sang adipati dengan suara bergetar. Syekh Makdum Wali tersenyum lembut. Bukan aku, Gusti. Allah yang Maha Kuasa yang membuka hatimu. Raden Banyak Geleh melangkah maju. Aku juga mendengar bisikan itu. 3 malam berturut-turut. Di bawah pohon beringin besar di halaman pendopo, keputusan bersejarah akan diambil. 2 bersaudara itu berlutut. Tidak ada debat, tidak ada pertumpahan darah. Hanya jiwa yang menjawab panggilan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bergema mengubah sejarah. Angin sepoi bertiup. Rakyat terdiam haru. Pasir Luhur memasuki era baru yang penuh cahaya. Kini 3 makam bersemayam di karang lewas. Sebuah janji abadi. Bersama dalam hidup, bersama dalam kematian. Wallahu a'lam bishawab. Pada akhir abad ke-19, lahirlah seorang anak sederhana bernama Muhammad Asy'ad. Laki tadi yang menyangka, dari anak biasa ini akan tumbuh cahaya spiritual yang kelak menyinari tanah Jawa. Waktu berjalan pelan, Muhammad Asy'ad tumbuh dalam kesederhanaan, dibesarkan oleh adab, doa, dan keteguhan hati. Kelak namanya dikenal luas sebagai Mbah Abdul Malik. Bukan sekadar kiai, tetapi seorang mursyid besar. Ia menguasai 2 tariqah luhur sekaligus, Naqsabandiyah, Khalidiyah, dan Syaziliyah. Ilmu dan laku bersatu dalam dirinya. Demi menuntut ilmu, Mbah Abdul Malik memilih jalan berat, mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Dengan berjalan kaki, hutan, sungai, dan desa-desa, ia lalui dengan sabar. Setiap langkah adalah tirakat, setiap lelah adalah doa. Hingga suatu hari, ia pulang tepat di hari ke-100 wafat ayahandanya. Saat itu usia Mbah Malik genap 30 tahun. Sepulang pengembaraan, ia tak lagi menetap di Sokaraja. Mbah Abdul Malik memilih hidup tenang di Kedung Paruk. Di sanalah ia tinggal bersama ibunda tercinta, Nyai Zainab. Dari rumah sederhana itu, ilmu dan barakah mulai mengalir. Tak hanya di tanah Jawa, langkah Mbah Abdul Malik menembus tanah suci Makkah. Ia kerap membimbing jemaah haji Indonesia asal Banyumas, bekerja sama dengan Syekh Mathar di Makkah. Selama menetap di Makkah, ia memperdalam ilmu agama kepada para ulama dan masyaikh besar di tanah haram. Berkat keluasan ilmunya, Mbah Abdul Malik dianugerahi kehormatan agung. Diangkat sebagai wakil mufti mazhab Syafi'i. Ia juga diberi amanah untuk mengajar. Bahkan pemerintah Saudi menghadiahkan sebuah rumah di dekat Masjidil Haram Jabal Qubais. Anugerah itu hanya diberikan kepada ulama bergelar al-alamah, sebuah pengakuan atas kedalaman ilmunya. Ulama besar Nusantara pun berdatangan. Syekh Ma'syum Lasam, Mbah Dimyati Komal, mengaji dan bertabaruk kepadanya. KH Khalil Serampong, KH Anshori Linggapura, hingga Kahanu Pageraji Banyumas, para hafiz Al-Quran, kerap belajar ilmu Al-Quran padanya. Namun setinggi apapun ilmunya, hidup Mbah Abdul Malik tetap sederhana, santun dalam tutur, ramah kepada siapa saja. Dari dusun kecil di Banyumas, lahir seorang ulama besar, diam dalam kesederhanaan, namun cahayanya menerangi zaman.